Allah tidak semata-mata menghadirkan kamu atau, memilih kamu dalam satu tempat, melainkan sudah rencananya. Wah, Itu masya pendidikan anak usia dini itu masuk ke dalam fase pondasi. fase Yang namanya fondasinya. pondasi, Harus kokoh gitu ya, yes, harus betul. kuat. Kita akan membangun sebuah rumah, sebuah gedung, itu adalah bangunan yang real, nyata bentuknya, harus kuat pondasinya. Iya iya. Apalagi kita akan membangun karakter anak yang nalurinya harus dapat, ya, Iya iya, benar-benar sebagai gitu, gitu ya. segala aspeknya harus kita dapat, berarti si pondasinya ini harus kuat, gitu. Tuntas, cerdas, berkualitas, dari lokal untuk global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast Alumni Inspiratif PMB Untas atau juga Pekalin Volt 1. Oke teman-teman, selamat datang di podcast PMB Untas. Kali ini aku sendiri dengan Neng Yuni Krisdianti yang kedepannya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber hebat kita nih. Jadi kita kedatangan tamu dan juga narasumber yang hebat. Kenalan dulu dong Teh, biar makin kenal dan akrab. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh untuk waktunya, terus untuk Umtas juga yang telah memberikan ruang untuk saya untuk sharing gitu Sharing. ya. Perkenalkan nama saya Mary Trisnawati. Saya kuliah di Umtas itu pada tahun 2016 Masya ya. Allah, 2016 Jadi ya. pas angkatan kedua kayaknya pas jadi Yang unit kedua ya ya, baru aku masuk baru gitu. masuk. Alhamdulillah lulus pada tahun 2020 gitu. Masya Allah, 2020 pas COVID berarti ya? Betul sekali. Jadi dulu aku disebutnya, lulusan Covid Lulusan mungkin COVID. kayak gitu, Lulusan COVID. iya, tapi alhamdulillah gitu bisa lulus tepat waktu, menyelesaikan Alhamdulillah. studi selama, 4 tahun gitu. Alhamdulillah. Untuk prodinya tuh Teh, prodi? PG PAUD, Oh, aku Masya alhamdulillah Allah. mengambil pendidikan anak usia dini gitu, ya. Iya, PG PAUD yang sekarang alhamdulillah akreditasinya sudah unggul ya Teh. Masya Allah. Jadi pas aku dulu itu udah akre ya, tapi memang dulu juga udah, Udah akreditasi. udah akreditasi gitu, tapi sekarang mendapatkan kabar bahwa POD itu mendapatkan akreditasi yang unggul gitu, Masya suatu kebanggaan juga ya bagi alumni gitu. Alumni. Iya. Kayak gitu, masya Allah pokoknya. Nah itu kan Teteh ya, pas dulu COVID ya kan, Mhm. Masya Allah banget, apalagi mungkin di tingkat-tingkat akhir bimbingan gitu. Ceritain dong Teh, gimana sih pengalamannya pas Teteh kuliah di PG PAUD dan kenapa sih milih PG PAUD? Ya. Pasti itu yang selalu ditanyakan ya, Iya bener. kenapa milih ini gitu. Jujur ya, gak apa-apa ini mah, aku buka kartu aku sendiri ya. Aku masuk di PAUD itu dan masuk di UMTAS ya, pilihan terakhir. Pilihan terakhir Iya, terakhir nggak tuh? iya, terakhir banget. Jujur pertamanya aku ikutan tes Polwan. Qadarullah Allah belum menakdirkan, jadi gagal gitu. Ada satu tes yang tidak bisa aku lalui, terus, aku ikutan bimbingan pasca ujian nasional, kalau sekarang kayak GO Iya iya. gitu, aku ikutan itu juga. Terus, masuk di SNPTN nggak lolos, SBMPTN nggak lolos, aku Wah, ikutan UM, ikutan GO, sampai bilang, "Ya Allah, aku kuliah apa enggak ya ini?" Gitu. perjuangan banget ya itu. Terus aku mau milih kerja, tapi karena alhamdulillah aku punya orang tua yang mendukung banget pendidikan gitu. Jadi nggak boleh, maksudnya kerja dulu, tapi Mary harus kejar dulu pendidikan gitu. Ya udah aku coba menghubungi alhamdulillah ya, aku dulu sekolah SMK ada, kepala sekolahnya itu dosen UNTAS juga, ya udah ya gitu, dosen UNTAS pada Oh, saat itu, Masya Allah. eee beliau sudah meninggal ya saat ini, Innalillahi. semoga
beliau, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan nikmat, dari Allah gitu Ah. ya. Jadi saya pas ke sini itu nggak tahu saya harus pilih jurusan apa gitu. Tiba-tiba sama beliau saya dibawa ke FKIP, bertemu dengan Bunda Rika, Oh, Allah. terus saya diginiin teh, "Bu Rika, tolong masukin anak saya," gitu. Mmm. Masuknya di jurusan Bu Rika aja, Pak Ud. Aku nggak tahu, jujur aku sangat tidak menyukai anak, Mmm, aku tidak tahu dunia anak seperti apa gitu. jadi tantangan Iya, ya? yang aku pikirkan aku kerja maksudnya kayak, kantoran kayak gitu, aku atau kayak jadi poluan, jadi apa gitu. Nggak ada dalam list cita-cita aku harus, apa ya, terlibat dalam pendidikan anak, Mmm. nggak tahu. Ya udah akhirnya aku sama Bu Rika, "Masukin aja jurusan Bu Rika," katanya. "Kalau misalnya Mary masuk ke seni," kata beliau, "tidak mungkin udah nggak bisa nyanyi," Nggak bisa gitu nyanyi. ya, nggak bisa Iya, iya. kayak gitu teh. Terus kalau misalnya ke kesehatan aku kayak belum, berani, kayak Oke. darah gitu, aku nggak berani. "Ya udahlah, Mary mah masukin aja," katanya, "di PAUD," gitu. Lipat Aku sama sekali teh pada saat itu nggak ada gambaran tentang PAUD, tentang anak nggak ada jadi gitu. memang betul-betul dari nol gitu ya? Betul, aku kejeblos banget gitu Kejeblos. loh. Tapi, dijalani gitu selama 1 semester, 2 semester aku merasa, "Bukan aku di sini," gitu. Ya, dan, tiba-tiba Allah itu menghadirkan dosen gitu. Ada salah satu mata kuliah yang diampu oleh dosen, terus dia ketika mata kuliah gini, aku pada saat itu mau pindah, itu Mmm, nggak mau di PAUD. udah bener-bener kayak, "Aduh aku kayaknya nggak bisa," gitu Iya, ya? nggak Tapi bisa. Teh terjeblos di jalan yang benar gitu ya? Itu ada dalam Al-Qur'an ya, bahwa, sesuatu yang kamu sukai belum tentu baik buat kamu, dan tidak semua hal yang kamu tidak sukai berarti itu tidak Nggak baik baik ya? gitu ya. Aku coba jalanin, terus ada salah satu dosen yang masuk, dia bilang gini pas aku mau pindah, "Allah tidak semata-mata menghadirkan kamu atau, memilih kamu dalam satu tempat, melainkan sudah rencananya." Wah, Itu, Masya jadi jelek Allah. banget kan Jelek Teh gitu. banget, langsung Ya Allah ternyata aku ada di Untas itu udah pilihan udah gitu, pilihan. pilihan Allah yang memang harus aku ambil gitu, harus bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah Pilihan. Allah kasih dan aku ambil Iya, gitu. iya, benar. Ya udah mulai dari semester 2 ke sininya aku fokus di kuliah. Dijalanin gitu Iya, ya, mulai mencintai apa yang Allah kasih dinikmatin gitu ya. gitu, Masya Allah. dinikmati gitu. Alhamdulillah ya, pencapaian buat aku sampai aku alhamdulillah, mendapatkan beasiswa dari UNTAS Beasiswa ya. ya. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih juga untuk UNTAS dulu Makasih untuk ketika Anda. iya, aku, alhamdulillah kayak apa, IPK yang tinggi langsung kayak pengajuan beasiswa aku diterima dan dapat potongan, untuk pembayaran aku Alhamdulillah untuk gitu. semesteran ya gitu. Untuk Sangat semesteran, membantu gitu. betul sekali Teh. Dijalani sampai akhirnya tidak hanya itu saja ya, karena namanya juga perjalanan gitu, sempat aku mau berhenti aja deh kuliahnya. Aduh pahit pahit manisnya mulai terasa gitu ya. Betul, mulai terasa gitu. Kayak, "Udahlah, aku mau udahan aja," gitu. Mhm, Enggak mau nggak melanjutkan, aku berlanjut. mau milih kerja karena satu dan lain hal ya. Terutama aku sendiri, karena proses gitu ya, bisa ada di sini saat ini, kalau misalnya aku tidak melalui proses yang kemarin, Mhm, mungkin tidak akan terlalu, gimana ya buat aku, iya, tapi iya. ketika aku berada di sini dengan proses yang kerikil yang sangat tajam yang dilewatin gitu, jadi lebih kayak, "Wow, aku loh," gitu. Lebih kuat gitu ya Betul sekarang. gitu. Jadi dari mulai biaya gitu ya, Iya, Teh, ini motivasi aja gitu ya, motivasi untuk dari, teman-teman. enggak semua yang terlihat baik-baik saja gitu, tapi tetap ada, gitu. Jadi mungkin aku ada kendala biaya, alhamdulillah dari UNTAS salah satunya yang Masya bisa Allah. meringankan, aku bisa dapat potongan gitu, kayak beasiswa akademik, gitu, aku kejar gitu ya. Beasiswanya juga di ini gitu ya, Iya dikejar, dijalanin. dijalani kayak gitu. Alhamdulillah sampai mau beberapa kuliah, kayaknya dulu BHK udah bosen deh lihat wajah aku atau FKIP kayak yang, "Bayar ya?" gitu. Tapi Tapi alhamdulillah
dari prestasi itu kan dapat beasiswa, Mhm. dapat benefit-benefit itu ya, Betul Masya sekali, Allah. Teh. Jadi, ya udahlah nyerah aja, tapi alhamdulillah ada jalan lagi sampai akhirnya selesai gitu ya, tepat waktu. Tepat waktu, Masya Mhm. Allah. Gitu ya, Iya keren banget dari iya tadi kerikil-kerikilnya, yang iya apalagi kalau misalkan awal masuk tuh bukan passion kita, pasti kan, aduh gitu, tapi iya, dijalanin dan akhirnya berbuah yang manis gitu ya. betul. Jadi ini juga bisa jadi, pelajaran buat teman-teman gitu ya, apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik Betul, kan ya. iya. Jadi ketika dijalanin, ditekunin, dan kita cintai. Nah, gitu Itu ya, juga ya betul, iya. di PGP. Sampai aku nggak nyangka loh, Teh, aku, pas 2020 ya, aku bisa lulus tepat waktu, bisa sidang proposal tepat waktu, dan Allah itu bener-bener ngasih ke aku itu sesuai dengan yang aku laluin gitu. Sampai Masya Allah ya ini motivasi buat teman-teman gitu. Jadi tidak semata-mata kayak kerikil yang dulu berat banget, tapi Allah tuh udah nyimpen hasil yang luar Luar biasa biasa juga gitu gitu. ya. Sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa menjadi lulusan terbaik di Oh, Masya PAUD Allah, gitu. lulusan terbaik. Seneng banget, Kebanggaannya buat aku kebanggaan. gitu. Terus, bisa menjadi lulusan terbaik juga di FKIP pada Oh, saat itu. berarti itu kalau se-Epkib udah dari semua prodi ya, jadi Ya gitu. paling bagus gitu kan. Seperti itu Teh, ya Allah, Nah, Teh, alhamdulillah. alhamdulillah banget pasti itu kan kebanggaan gitu ya, dilaluin dengan sabar, dilewatin aja, padahal waktu itu kan zaman Covid ya. Zaman Zaman Covid. Covid yang mana orang-orang tuh kayak, "Aduh malas-malasan deh," tapi ini tetap semangat gitu ya. Tapi alhamdulillah aku sebagai pribadi aku gitu, nggak ada malas pada saat nyusun. Semangat terus dikejar Sebenarnya gitu ya. karena aku punya target gitu Teh. Aku targetnya di yang tadi, kalau aku misalnya terus di UNGAS nih, aku harus bayar lagi bayar lagi. Jadi akan ada budget-budget lain yang harus aku anggarkan untuk Anggarkan. keterlambatan Iya. aku. Jadi aku ngejar banget. Jadi harus semangat gitu ya, apalagi Iya. tingkat akhir ya. Ya, ya harus jadi motivasi karena motivasi yang paling berpengaruh itu bukan dari orang lain, tapi diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita gitu. Jadi Mengendalikan diri. sehebat apapun motivator, sehebat apapun motivasi yang orang lain berikan, kalau nggak ada apa ya, dorongan dari dalam diri kita itu menurut aku enggak sih. Tetap aja intinya diri sendiri Iya gitu ya. betul. Jangan bergantung pada Jangan orang bergantung lain, orang lain. ya. Nah terus Teteh ini kan, udah ini ya, udah selesai terus langsung ini, kemudian Mhm. sekarang di PAUD juga ya? Di Bener. PAUD gimana sih Teh di PAUD? Karena kan banyaknya yang mindset kalau, "Ah PG PAUD, aku bakalan jadi guru PAUD." Aduh udah takut duluan ya kadang Iya. kayak gitu. Nah itu gimana sih ceritain, biar bisa teman-teman nih yang di sini mau ngambil PG PAUD, jadi nanti biar bisa siap-siap, "Oh aku nanti kayak gini, oh ada role model nih." Gitu. Oke, harus menghela napas dulu ya, karena seringkali pendidikan anak usia dini itu dianggap kayak tepuk-tepukan aja. Ya, tepuk tangan, Iya, nyanyi doang, oke. terus apa lagi ya, cuman kayak gitu doang. Iya, Ada kata doang. doang gitu ya. Padahal Naon kalau bahasa Sunda naon sih nyanyi-nyanyian aja, iya, naon sih tepuk-tepukan aja gitu. Oh tidak, tidak seperti itu. tidak seperti itu Teh, justru ketika aku masuk di pendidikan anak usia dini ya, bukan hanya tentang mungkin itu tepuk salah satu tepuk nyanyi, nanti juga ada mata kuliahnya di Mata PAUD, kuliah. masuknya di seni musik. Kita dapat juga jangan khawatir ya bagi teman-teman semuanya, calon-calon guru yang akan masuk di pendidikan anak usia dini, jangan berpikiran bahwa akan mendapatkan, ya udahlah tentang anak aja gitu. Tapi nanti kita juga mendapatkan seninya Semuanya dapet, dapet ya, iya. Tarinya mantap. dapet, seni musik, seni lukis, seni kriya kayak gitu ya, seni rupa, dapet gitu teh, dapet Semuanya banget, include gitu ya. jangan bukan hanya tentang ilmu yang bersifat psikologinya aja, tapi, sangat banyak sekali gitu ya. Karena, nah itu tadi, di lapangan itu kita tidak hanya bercerita tentang tepuk dan nyanyi, tapi, Membangun yang peradaban. iya, masuk ke sana ya. Masuk ya? Kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan peradaban. Peradaban. Iya, nggak bisa disamakan misalnya dengan zaman dulu gitu. Karena kan ada era milenial, era apa yang harus kita sesuaikan. Ketika aku masuk di pendidikan anak usia dini ini Teh, oh iya ya, ternyata tidak hanya tentang tepuk aja, tidak hanya bernyanyi Iya, saja. Apalagi sekarang ya berkaitan dengan kurikulum merdeka, di situ dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini itu masuk ke dalam fase pondasi.
Yang namanya pondasi harus kokoh gitu ya. betul. Kita akan membangun sebuah rumah, sebuah gedung, itu adalah bangunan yang real, nyata bentuknya, harus kuat pondasinya. Apalagi kita akan membangun karakter anak yang nalurinya harus dapat, ya, benar-benar sebagai gitu ya. segala aspeknya harus kita dapat, berarti si pondasinya ini harus kuat, itu. Nah, dan di PG PAUD tuh diajarin ya Teh, di PG PAUD apalagi PG PAUD Untas teman-teman kita diajarin untuk gimana sih mempelajari itu dan direalisasikan kalau Teh Mary di pekerjaan ya, di pekerjaan. Ada nggak sih Teh tantangan kayak tadi misalkan kita kan mau membangun generasi yang unggul gitu ya, peradaban yang unggul gitu ke depannya. Ada nggak sih yang Teteh apa ya, hambatan ketika Teteh melewatin itu gitu? Ya, banyak ya. Bahwa yang menentukan berhasilnya suatu pendidikan itu saya di sekolah ya, saya di sendiri di sekolah pendidik. Bukan hanya tentang sekolah. Ada 3 pilar kan dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga berkata ya, bahwa ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat. Jadi ketiga pilar ini menurut saya harus saling berkolaborasi gitu. Nggak bisa ketika seorang tua anak datang ke sekolah lalu dititipkan dan berharap semua aspek pendidikan, semua aspek perkembangan anak akan berkembang di sekolah. Tapi harus saling bekerja sama antara sekolah dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi ketiganya keterkaitan gitu ya. Harus ada keterkaitan. Makanya kan Teh ada mata kuliah di Untas juga didapatkan pelibatan orang tua dalam PAUD gitu. Jadi harus bersinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Sering ada yang bilang, anak aku mah di sekolah, di rumah mah bagus gitu. Tapi di sekolah gini, berarti PR buat kita untuk kerjasama gitu ya. Terus apa? Yang paling ini zaman yang mempengaruhi gitu ya. Terus yang menjadi tantangan zaman juga. Ada apa sekarang? Gadget ya. Gimana caranya kita menginikan anak itu tapi sesuai dengan zamannya ada gadget gimana nih? Iya, nah itu ya. Masuk ke apa? Era digital. Jadi kalau di aku ya, di sekolah aku, kalau misalnya anak baru tiba nih ke sekolah diusap pakai baby oil. Baby oil. Apa tujuannya? Untuk memberikan sentuhan kepada anak. Karena anak seringkali menyentuh HP gitu, nggak ada sentuhan kayak tangan orang tua. gitu ya. Betul, kayak saraf-sarafnya di sini biar lebih nyaman, anak merasa aman gitu. Jadi bener-bener kita usap gitu Teh semua. Jadi biar ini juga si anak tuh kenal gitu sama ibu gurunya. Oh, aku setiap hari di gitu ya. Nyaman. Gak panas dari gadget aja nih tangannya. Gitu. Kalau misalnya di sekolah kan tantangannya misalnya anak saya udah dikenalkan gadget nih gitu. Bagaimana caranya supaya orang tua dan sekolah bisa dari yang manfaatnya seperti pisau kan ada 2 gitu ya, ada positif, ada negatif. Kalau kita menggunakan pisaunya dengan benar, pasti akan mempermudah. Tapi ketika kita menggunakan pisau itu dengan salah akan melukai, ya. Gitu. Jadi harus kita pandai-pandai. Memang mendidik anak harus disesuaikan dengan zamannya, tapi harus kita sebagai pendidik dan nanti juga mungkin sebagai orang tua dan orang-orang tua lain bagaimana bijak gitu. Dan nah itu balik lagi ke pendidikan anak. Harus tahu gitu, harus tahu pendidikan anak seperti apa, bagaimana cara mendidik anak dengan baik gitu, dengan yang sesuai dengan zamannya. Kayak gitu ya. Jadi memang yang dipelajari di PG PAUD ini diterapkan gitu ya. Betul. Istriable banget ya dari PG PAUD. Jadi kalau misalkan seorang perempuan gitu ya, nanti jadi seorang istri, jadi seorang ibu, itu benar-benar diterapkan gitu ya. Gak cuma di kerjaan tapi juga ke anak langsung. Udah punya bekal ya. Jadi jangan khawatir pokoknya. Bekal untuk membimbing anak. Bekal banget itu berarti penting banget itu pendidikan teh ya. Nah, Teteh, ini juga kan tadi penting ya. Terus udah diterapkan. Kira-kira ada nggak sih ketika kuliah di Untas dosen yang jadi favorit gitu, yang jadi pedoman? Oh, jadi bikin aku semangat gitu. Ada nggak Teh? Kalau untuk aku semuanya juga menjadi penyemangat gitu. Favorit semua. Dan gitu. Karena aku bisa ada di sini gitu. Berkat mereka semua gitu. Masya Allah. Jadi tidak ada yang menurut aku tidak
itu relatif ya, Iya, tapi relatif. menurut aku semuanya juga berperan untuk aku, gitu. Ada yang sampai sekarang aku ada salah satu dosen yang masih intens komunikasi Wih, sama aku, Masya Allah. bukan hanya tentang kerjaan, tapi tentang kehidupan pribadi aku. Jadi sampai semuanya gitu ya? Betul, aku sedekat itu memang gitu, welcome banget. Jadi untuk dosen, kalau misalnya dibilang favorit semuanya juga, telah apa sih, panutan buat Panutan, telat, gitu, yang bisa dijadikan contoh role model role untuk model. aku, untuk ya ini, menjalani aku sebagai pendidik gitu di sekolah, Wih, kayak gitu. mantap. Jadi memang silaturahminya putus ya, Betul, meskipun udah jadi alumni. tidak Keren, keren banget tadi. Memang sih, itu teh yang stigma yang harus dipecahkan. Terkadang orang tuh berpikiran, ah, aku punya favorit ini, punya favorit ini. Padahal ketika di itu tuh di sekolah, apalagi dalam pendidikan tuh semuanya juga panutan ya, iya yang betul, diinikan gitu ya. panutan. Apalagi kalau misalkan di sekolah mungkin ya, kadang ada juga loh teh yang beranggapan bahwa ah, aku sukanya ke bunda ini, ke bunda ini. Gimana sih teh kalau misalkan ada nggak sih di sekolah Nah, teteh yang kayak gitu? iya, anak gitu, Nah, yang anak itu jujur ya, menurut ya, aku jujur sekali anak-anak ini. iya. Jadi ketika kita ingin menanyakan bagaimana kita hari ini, itu terkait penampilan, terkait pengajaran kita, ada namanya refleksi. Ya. Refleksi, Iya, jadi evaluasi. Jadi evaluasi, setiap akhir pembelajaran kita selalu ada evaluasi. Itu dari hari ini recalling, recall. tadi belajar apa saja, terus, bagaimana perasaan hari ini, gitu. Terus kalau misalnya senang karena apa, Sedih sedih karena kenapa? apa, gitu. Jadi ada aspek emosi ya. Emosi itu yang pertama, si anak itu harus mampu mengenal dan mengekspresikan perasaan. Aku tahu senang, udah tahu aku senang, tapi Kenapa? alasannya kenapa, ya harus jelas gitu. Aku tahu aku marah, kenapa? Terus cara mengekspresikannya sudah betul atau belum gitu. Belum. Ada anak yang misalnya pengen sesuatu, belum bilang, tapi dia marah. Nah, Tantrum ya? iya Tantrum. tantrum. Jadi harus bisa mengekspresikan emosi kayak gimana gitu. Kita harus tahu. Jadi kita ya itu teh harus dengan anak ya, Dengan anak. biar Berarti anak nyaman itu gitu. pilarnya gitu ya, kita harus dekat dengan anak. Nah, gitu. Berarti untuk membangun suatu pendidikan yang ini juga kita harus dekat dengan Dengan anak. Harus tahu anak. guru ya? Iya, Kan guru banget. setiap hari ketemu loh Teh, apalagi aku full day. Full day, Sampai jam 3. 3 sore. Jadi dari mulai ngasih makan gitu ya. Kasih makan semuanya. Iya, istri able sekali ya. Iya. Sangat belajar menjadi ibu. Iya, gitu. Tapi anak juga harus dikasih pengertian gitu, bahwa hari ini misalnya sama ibu ini, hari ini sama ibu itu. Jadi semuanya juga harus sama gitu ya, ke anak ataupun ke guru juga perlakuannya. Nah, sama jadi menyamakan itu gitu ya. Nah, menurut Teteh gitu ya, ini kan kita mau ini ya, kalau di PG PAUD itu kita berusaha, berupaya untuk membangun atau menciptakan, membentuk generasi yang unggul. Nah, kira-kira menurut Teteh gimana sih biar itu tuh bisa ditiru juga buat teman-teman di rumah nanti gitu ya? Tips and triknya kalau misalkan Teteh sebagai guru begini ya, juga buat Oke. mahasiswa PG PAUD nanti. Jadi untuk yang di luar sana yang beranggapan bahwa mendidik anak usia dini itu misalnya mudah gitu ya, Mhm, kita tetap harus, mempunyai pendidikan gitu. pendidikan. Meskipun pada suatu saat nanti kita tidak, bekerja dalam kayak sekolah gitu, tapi kan kita punya rumah gitu untuk kembali. Di sana ada anak, terus yang harus kita didik gitu. Kan ibu yang baik, seorang perempuan yang berpendidikan itu bukan untuk menyaingi kaum laki-laki ya, Bukan tapi untuk membangun membangun generasi, generasi. itu. Jadi harus, memiliki, pendidikan gitu. Pendidikan itu bisa didapatkan tentu tidak di bangku kuliah aja, bisa melalui pelatihan gitu ya, bisa melalui kita ketika bergaul dengan anak, kita ketika mengajar dengan anak, justru kita malah banyak belajar dari mereka gitu ya. Jadi guru sabar, guru belajar kita tuh adalah anak-anak gitu ya? Iya, begitu. Nah, harus, penting sekali apalagi pada saat ini pendidikan untuk anak usia dini, yaitu untuk membangun pondasi, itu. Sudah digembor-gemborkan ya Iya, kurikulum Merdeka, bahwa anak usia dini ini masuk dalam fase pondasi.
Berarti Pondasinya. yang namanya fase pondasi, calon pendidiknya, terus pendidiknya Pendidiknya sendiri harus memberikan memang pendidikan yang sesuai untuk anak, gitu. Nggak bisa asal-asalan, gitu. Nggak bisa asal jadi. Yang kita bangun itu bukan kayak gedung yang terlihat rusaknya saat kalau misalnya oh ini kurang berarti bisa diperkirakan rusaknya kapan, tapi kita membangun anak gitu yang akan nantinya suatu saat nanti menjadi generasi penerus bangsa Generasi yang berapa tahun ke depan nanti yang akan jadi presidennya, presidennya. yang akan jadi menterinya, berarti kita berperan untuk memberikan fase pondasi, membangun karakternya. Terus ada aspek yang harus dikembangkan, yaitu harus dioptimalkan oleh kita. Dioptimalkan. Gitu, iya. Jadi untuk guru-guru PAUD di luaran sana atau teman-teman yang tertarik nanti untuk jadi guru PAUD, belajarlah dari sekarang karena Iya. itu upaya kita ya. Iya. Kita jadi dewan atau jadi itu belum mampu, maka dari hal kecil gitu ya, dari hal Iya. kecil. Dan ini teh satu lagi ya, jangan beranggapan ketika kuliah kita di PAUD, ya paling jadi guru. Tidak, tidak seperti itu ya. Kita banyak sekali peluang yang bisa Peluangnya, kita ya. dapatkan. Alhamdulillah saya juga selain menjadi pendidik ada punya tapi masih merintis ya kayak bimbel gitu, bimbel untuk anak usia dini. Jadi kita bisa membangun bimbel yang khusus untuk anak usia dini. Mungkinnya peluangnya banyak gitu. Peluangnya banyak ya. Bisa menulis buku. Menulis buku. Itu banyak sekali ya. Cuman satu profesi yang memang di stigma orang-orang tuh paling jadi guru, paling gitu. Padahal luas sekali. Luas. Karena memang mencakup seluruhnya ya Teh. Iya. Apalagi guru PAUD teman-teman dengan pembelajaran yang semua disentuh ya Teh. Semua disentuh dari psikologinya, Iya, pembelajaran betul. kesehariannya, karakter, bahkan untuk memilih pasangan ya Teh ada kan kita bisa memilih pasangan, tetapi anak tidak bisa memilih ayahnya siapa. Iya. Bener kan ya? Orang tuanya, Orang tepatnya ya. tuanya, orang tuanya. Iya, karena nanti kan ketika sudah Berkeluarga harus dua-duanya harus bekerja dua-duanya sama, bekerja ayah sama. dan ibu. Adanya pelibatan itu teh. Pelibatan yang tadi biar ada sinkronisasi gitu ya. Selanjutnya dengan lingkungan, dengan sekolah gitu ya. Iya. Buat teman-teman inspirasi banget ya buat kita dan mematahkan stigma yang tadi hanya nyanyi-nyanyi doang atau jadi guru doang. Iya. Padahal sangat luas dan Sangat luas. kita adalah pondasi utama gitu ya Iya. sebagai pendidik. Bisa menjadi perawat. Ya, kita diajarin ya tentang Perawat pangan anak dari mulai dalam kandungan sampai sampai anaknya anak udah ada. dewasa, ya, itu ada teorinya juga. Terus tentang seni, tentang apapun, ya Allah itu sangat bermanfaat. Ada tentang sampai ke makanannya pun ya di Makanan. UMDAS ini ada Gizi. Iya, itu. Gizi anak. Jadi semua gizi anak, perkembangan ini ya psikologinya Iya, ada, dapet kemudian pokoknya ya, semuanya pokoknya paket include, paket komplit gitu. pokoknya. Ya. Ya, oke teman-teman tadi Masya Allah banget ya di PG PAUD ini, PG PAUD UMTAS dan ini adalah salah satu alumninya yang memang sudah ya dari perjuangannya dari ininya dan sudah menjadi seorang guru yang hebat. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman dimanapun pokoknya jangan lupa ya untuk selalu ini dengan PMB UMTAS karena nanti akan banyak sekali informasi-informasi lainnya gitu ya. Nanti ada closing statement untuk ininya. Oke, untuk yang di luar sana mungkin ya, yang masih bingung gitu, bisa pilih salah satunya PAUD. Lagi PAUD ya, udah unggul juga ya teh Iya. sekarang gitu. Yuk semangat untuk membangun generasi penerus bangsa yang disesuaikan dengan peradaban tentunya untuk mendidik anak, membangun generasi yang optimal, yang sesuai dengan zamannya agar pendidikan atau generasi Indonesia itu semakin baik dan semakin berpengaruh nantinya untuk Indonesia. Nah, itu closing statement-nya. Jadilah guru yang baik gitu ya dari Iya, sekarang dan betul. kita belajar, mari belajar di PG PAUD UMTAS. Iya, Oke. peluang tanpa batas. Tanpa batas pokoknya, oke. Teman-teman jangan lupa untuk selalu dicek gitu ya di Instagram kita dan juga YouTube untuk mendapatkan informasi lanjutan lainnya dan juga nanti akan ada podcast-podcast Pokalin lainnya yang memang menginspirasi untuk teman-teman semua.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan juga narasumber hebat kita, give applause untuk narasumbernya, Masya Allah. Ini juga Untuk narasumber. Oke, terima kasih. Saya Neng Yuni Krisdianti sebagai host. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari tim mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.